Baik, perkenalkan kami kelompok 3 dari JTR, Jaringan Tegangan Rendah, dengan kami Reza Hadiyunata dan Rizky Ananda. Pemodelan busur api listrik tegangan rendah berbasis jaringan syarat tiruan. Penggunaan energi listrik di Indonesia meningkat tiap tahunnya dengan jumlah pelanggan rumah tangga yang begitu banyaknya. Instalasi tegangan rendah di sisi pelanggan sangat penting untuk diwaspadai sebagai antisipasi bahaya bencana kebakaran karena hubungan singkat listrik. Flash terjadi disebabkan konsleting listrik atau hubungan singkat short circuit yang selanjutnya menimbulkan arc flash sebagai titik awal timbulnya kebakaran. Busur api listrik yang terjadi pada tegangan rendah merupakan fenomena yang umum diawali dengan peristiwa dua konduktor yang saling bersentuhan. JST menggunakan pengalaman masa lalu untuk belajar sebagaimana menghadapi situasi baru dan tidak terduga. Oleh karena itu, JST memiliki kemampuan untuk model yang kompleks, hubungan nonlinear tanpa asumsi sebelumnya tentang sistem hubungan seperti black box. Oleh karena itu, pada paper ini telah dibuat sebuah model simulasi busur api tegangan rendah, di mana pemodelan ini menitik beratkan pada hubungan antara variabel arus, tegangan resistansi daya, dan energi saat terjadinya arc flash, yang kemudian akan dibuat modelnya menggunakan aplikasi Simulink pada MATLAB. Kabel penghantar. Kabel listrik pada dasarnya terdiri dari konduktor beresistansi rendah untuk membawa arus kecuali dalam kasus-kasus seperti kabel pemanas dan memiliki atau dibungkus isolator untuk mengisolasi konduktor satu dengan yang lain atau melindungi dari lingkungan sekitar. Kabel merupakan komponen paling umum dan paling sering dijumpai dalam sistem kelistrikan tegangan rendah sehingga memerlukan pemeliharaan dan penggantian apabila kabel tersebut mengalami kerusakan atau kondisinya sudah tidak memenuhi standar. Salah satunya disebabkan karena kerusakan isolasi yang kemudian dapat mengalirkan arus dari konduktor menuju luar konduktor. Electrical fault. Electrical fault dapat didefinisikan sebagai peristiwa abnormal yang disebabkan oleh terkikisnya isolasi saat digunakan pada konduktor fase atau di antara konduktor fase dan ground atau semua bagian ditanahkan dari sistem kelistrikan. Kegagalan dari isolasi pada dapat disebabkan karena adanya tekanan mekanik yang dikenakan pada isolasi, penuaian, dan juga karena fenomena corona. Rusaknya isolasi yang melindungi bagian konduktor bertegangan dapat menyebabkan terjadinya short circuit antara inti kabel, antara fase maupun LN, sehingga menyebabkan terjadinya arc flash. Busur api arc flash jadi adalah peristiwa yang terjadinya ketika dua permukaan konduktor yang saling berdekatan bersentuhan terjadinya lonjakan arus antara kedua konduktor tersebut. Lanjut slide berikutnya. Seri arc flash dapat terjadi ketika suatu konduktor yang dialiri arus yang terhubung seri dengan beban mengalami kerusakan di illustration pada gambar 1. Seperti ini gambarnya. Oke, lanjut. Jaringan saraf tiruan. Menurut Mauridi dan JJ Siang, jaringan saraf tiruan merupakan unit proses yang terdiri dari beberapa masukan serta beberapa keluaran dengan arsitektur seperti gambar nomor 3 yang akan kami presentasikan. Backpropagation memiliki 3 lapis dalam proses pelatihannya, yaitu lapis masukan, lapis tersembunyi, dan lapis keluaran. Lanjut slide berikutnya. Ya, di sini ada nilai input, nilai layer, hidden layer, output layer, nilai output. Percobaan dan pemodelan busur api listrik. Percobaan dan pemodelan api listrik telah dilakukan dengan urutan langkah perancangan dan pembuatan hardware, akuisisi data dan penentuan pola pelatihan, pembuatan model dan pelatihan JST, dan pengujian dan validasi model. Lanjut. Nah, ini perancangan dan pembuatan hardware-nya. Skema perancangan hardware ada di dalam gambar. Alat uji busur api buatan ditunjukkan pada gambar 4 dan 5, menunjukkan alat uji yang telah dirangkai sedemikian rupa. Oke, peralatan dan bahan yang digunakan dalam perancangan dan pembuatan hardware pada penelitian ini adalah sumber tegangan PLN 1 pas 220 VRMS 50 Hz, beban resistif 6 buah lampu pijar masing-masing 100 watt, sekring 6 ampere, kabel hubungan singkat
NYMHY dengan diameter 0,75, 1,5, 2,5 masing-masing sepanjang 20 meter. Chamber akrilik, panjang kali lebar, PC, probe arus, trafo arus, probe tegangan, dan software akuisisi data NI LED view. Peralatan dan bahan tersebut kemudian dibuat modelnya dalam komponen elektrolit pada simulasi MATLAB. Akuisisi data dan penentuan pola pelatihan langkah pengambilan data yang dilakukan setelah alat uji coba gambar nomor 5 selesai dibuat adalah pada keadaan awal semua peralatan dalam keadaan mati, switch off. Kemudian ujung kabel telah dikupas, isolatornya disambungkan dengan kabel eksistensi sepanjang 10 cm yang telah dikupas dan dipilih ujung serabutnya dengan variasi pilihan serabut 1, 3, 6, 12, 18, 24 unsur api. Setelah itu ikat kedua ujung dari kabel 20 meter tersebut pada kayu sebagai alat bantu untuk menggerakkan kabel dan masukkan kabel yang telah terikat pada kayu tersebut ke dalam chamber. Ilustrasi dari kabel yang telah dipilih dapat dilihat pada gambar nomor 6. Selanjutnya screen down-kan sehingga bola untuk berpijar. Tombol start pada dua lab view ditekan memberitakan PXI, perekam tegangan, dan arus pada alat uji tersebut, dan ditampilkan secara visual pada komputer. Kemudian gunakan kayu bantu pada chamber untuk menghubungkan kedua ujung kabel tersebut sehingga terjadilah busur api listrik. Gambar 7 menunjukkan busur api listrik yang terjadi setelah muncul busur api listrik. Tombol stop pada NI Lab View ditekan untuk memerintahkan PXI berhenti merekam data tegangan dan arus dari alat uji tersebut. Dengan demikian, data tegangan dan arus dari percobaan telah terekam dan disimpan ke dalam komputer dengan format PDMS. Proses tersebut diulang sampai dengan 30 kali untuk variasi tersebut sehingga telah dilakukan sebanyak 540 kali pengujian. Setelah dilakukan akuisisi data, proses selanjutnya adalah pengolahan data agar bisa didapatkan seri khusus untuk masing-masing variasi yang telah dilakukan. Data tegangan dan arus yang telah direkam kemudian digunakan untuk mencari variabel lain yang berpengaruh pada kejadian busur api listrik tersebut. Di antara hambatan atau resistensi daya dan energi, formula untuk menghitung daya pada tegangan AC1 fase yaitu V sama dengan V kali I kali cos P. Selanjutnya, di mana V adalah daya, V adalah tegangan, I adalah arus, dan cos P adalah faktor daya. Dan telah disebutkan bahwa beban yang digunakan bersifat resistif, sehingga faktor daya pada alat uji mendekati 1, cos P sama dengan 1. Maka persamaan 1 dapat diubah menjadi V sama dengan V kali I. Gambar 10 menunjukkan grafik perkalian antara arus pada gambar 8 dan tegangan pada gambar 9. Energi atau I merupakan jumlah dari daya tiap satuan waktu yang dapat digunakan dengan formula I sama dengan P0, P1, P2, dan seterusnya. Pada penelitian ini, nilai energi digunakan sebagai acuan dalam pembuatan model gangguan hubung singkat. Nilai resistasi pada penelitian ini digunakan sebagai target pelatihan model gangguan hubung singkat yang dirancang, sehingga diharapkan keluaran dari model tersebut dapat sesuai dengan target yang diajarkan. Nilai resistasi ini diperoleh menggunakan hukum Ohm, yaitu RT sama dengan V strip I. Nilai yang diperoleh dari hukum Ohm tersebut adalah nilai resistasi total atau RT pada alat uji tersebut, termasuk di dalamnya adalah beban lampu dan nilai impedansi kabel. Sedangkan nilai resistasi yang akan diajarkan kepada jaringan syaraf tiruan adalah nilai resistasi yang hanya muncul pada saat kabel terhubung singkat, yang selanjutnya akan digunakan yang akan disebut RARS. Untuk mendapatkan nilai resistasi pada kontak hubung singkat digunakan formula sebagai berikut. Formula 5 dan 6 digunakan karena RARS terhubung seri dengan impedansi kabel dan terparalel dengan beban seperti yang terlihat pada gambar 13. Setelah didapatkan nilai RARS, maka didapatkanlah ciri polarisasi saat terjadi busur api yang dapat dilihat pada gambar 12. Pola inilah yang kemudian dijadikan target pelatihan dari jaringan sel tiruan. Selanjutnya bisa dilihat percobaan dilakukan untuk tiap variabel dari ukuran kabel, jumlah serabut hubung singkat, dan jumlah percobaan. Bisa dilihat pada gambar 8, arus saat terjadinya busur api listrik. Pada gambar 9, tegangan saat terjadi busur api listrik. Gambar 10, daya saat terjadi busur api listrik. Dan gambar 11, energi saat terjadinya busur api listrik. Pembuatan model dan pelatihan JST, skema rancangan hardware pada gambar 4, dan alat uji pada gambar 5. Ditransformasikan kepada bentuk rangkaian elektrik, di mana impedansi beban dan kabel dipresentasikan dengan nilai resistasi.
atau komponen resistor yang ditunjukkan pada gambar 13. Kemudian rangkaian elektrik gambar 13 diimplementasikan ke dalam software Simulink MATLAB yang ditunjukkan pada gambar 14. Nilai resistasi masing-masing komponen ditunjukkan pada tabel 2. Bisa dilihat sendiri pada gambar 13 model rangkaian elektrik. Gambar 14 model rangkaian elektrik pada Simulink MATLAB. Tabel 2 nilai resistasi model rangkaian elektrik. Selanjutnya, pada penelitian ini telah dibuat dua buah JST, masing-masing untuk input komponen switch dan variabel resistor yang merepresentasikan kontak hubung singkat. Tiap JST memiliki dua input, yaitu nilai energi dan jumlah serabut yang terhubung singkat. Pada penelitian ini, JST hanya diajarkan untuk pola dua jenis serabut hubung singkat, yaitu serabut 1 dan 3 yang berasal dari kabel 1,5 mm. Pola input dan target yang diajarkan pada JST untuk switch ditunjukkan pada gambar 15 dan gambar 16. Sedangkan pola input dan target JST untuk RATS ditunjukkan pada gambar 17 dan gambar 18. Parameter atau konfigurasi JST yang digunakan pada penelitian ini ditunjukkan pada tabel 3 dan tabel 4. Sedangkan parameter pelatihannya ditunjukkan pada tabel 5. Gambar 15, pola input pelatihan JST switch. Dan gambar 16, pola target pelatihan JST switch. Selanjutnya, gambar 17, pola input pelatihan JST RATS. Gambar 18, pola target training JST RATS. Tabel 3, parameter JST, dan tabel 4, parameter lapis JST. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Telah dilakukan simulasi dari model busur api listrik tegangan rendah yang dimodelkan pada Simulink MATLAB berbasis jaringan syarat tiruan dengan parameter tegangan satu fase 220, PRMS 50 Hz, dan total beban 600 Watt. Pertama, simulasi dijalankan pada kondisi normal atau tanpa hubung singkat, dijalankan selama 0,1 detik, dan didapatkan gelombang arus dan tegangan sebanyak 5 periode. Bentuk gelombang arus dan tegangannya ditunjukkan pada gambar 19. Melalui perhitungan didapatkan nilai tegangan puncak saat nol sebagai berikut ini. Sedangkan nilai puncak arus normal yang mengalir pada beban sebesar 600 Watt didapatkan dari perhitungan sebagai berikut. Pada gambar 19, tegangan dan arus simulasi model kondisi normal. Selanjutnya, validasi model. Simulasi kembali dijalankan selama 0,1 detik dengan nilai impedasi kabel 1,5 mm. Dan kali ini dijalankan pada kondisi hubung singkat, serabut 1 dan 3. Dan didapatkan gelombang sebanyak 5 periode yang ditunjukkan oleh gambar 20 dan gambar 21. Kemudian diambil satu periode yang terdapat lonjakan arus, dikatakan busur api listrik. Setelah itu, arus dipotong hanya pada saat terjadi busur api listrik. Kemudian dibandingkan dengan arus busur api listrik yang dijadikan acuan dari alat uji atau kejadian hubung singkat dengan kabel 1,5 mm serabut 1 dan 3. Untuk didapatkan tingkat kesalahan dan akurasi dari model ini, setelah dibandingkan dengan metode MAP, maka didapatkan tingkat kesalahan dari kejadian tersebut besar 5,60% atau tingkat akurasi sebesar 94,4%. Gambar 20, perbandingan arus alat uji dan simulasi model 5 periode, 1 serabut. Gambar 21, perbandingan arus alat uji dan simulasi model 5 periode 1 serabut. Next, gambar 22, perbandingan arus busur alat uji dan simulasi model 1 serabut. Gambar 23, perbandingan arus busur api alat uji dan simulasi model 3 serabut. Prediksi busur api listrik tegangan rendah, simulasi, kemudian kembali dijalankan. Tetapi kali ini jumlah beban diubah menjadi 300 Watt dan 900 Watt. Kemudian nilai impedansi kabelnya diubah-ubah sesuai dengan impedansi masing-masing kabel 0,7 mm, 1,5 mm, dan 2,5 mm sesuai dengan tabel 2. Kemudian dijalankan pada kondisi hubung singkat, serabut 1 dan serabut 3. Gambar 24 menunjukkan prediksi arus busur api listrik dengan beban 300 Watt, jadi 1 serabut. Dan gambar 25 kejadian 3 serabut. Sedangkan gambar 26 menunjukkan prediksi arus busur api listrik dengan beban 900 Watt, kejadian 1 serabut. Dan gambar 27 kejadian 3 serabut. Pada gambar 24, prediksi arus busur api listrik dengan beban 300 Watt, kejadian 1 serabut. Gambar 25, prediksi arus busur api listrik dengan beban 300 Watt, kejadian 3 serabut. Dan gambar 26, prediksi arus busur api listrik dengan beban 900 Watt, kejadian 1 serabut. Kesimpulan, pada penelitian ini, arsitektur dan algoritma JST yang terbaik ialah dengan konfigurasi feed forward backward dengan algoritma pelatihan train 3 lapis tersebut tersembunyi dengan masing-masing lapis memiliki 3 node dan 1 lapis keluaran dan seluruhnya menggunakan fungsi aktivasi tensik. Berdasarkan hasil validasi model menggunakan model MAP, didapatkan tingkat akurasi model mencapai 96,7% atau rasio kesalahan sebesar 3,3%.
terhadap target yang diajarkan.